Kenapa, Pak? Ini saya nggak diberitahu, ujuk-ujuk dibongkar. Sama siapa? Saya nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Harus saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Nanti nggak aja bisa dong, kalau Pak. Bapak nyewa ke sama siapa? Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya sudah koordinasi, Pak, sudah. Nggak bisa saya nanya aja begini. Oh, iya, memang Pak. negara ini begini. Negara caranya. memang harus menyelesaikan masalah, Pak. Saya nggak masalah. Pokoknya saya Ya, iya, nyewa betul. dari PJT. Iya, artinya PJT juga salah. Kenapa kalau saluran PJT air salah, disalahkan? Bapak nyalahin PJT dong. Dua-duanya salah. Bapak ini saya nanya aja juga. Hanya seenaknya, Pak. Saya nanya itu. Saya nggak ada. Pak, dengerin. Kalau demi kepentingan rakyat, Saya tahu mencegah banjir. Tapi cuma kepentingan orang. Orang itu punya hak. Kalau sewanya bisa ada, saya nanya. Bapak sewa sama PJT sampai kapan saya minta? Kalau memang tahu nanti kita tahu. Ya udah. Bapak saya nanya aja sama Pak, pemerintah. kalau banjir nggak Saya akan nanya. tahu kalau banjir, tapi Ya. ini kan nggak pernah banjir. Gaya politik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu licin seperti belut. Sekali lagi saya ulangin. Gaya politik dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi licin seperti belut. Siapa sangka akik-akik yang berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi ini ternyata adalah seorang mafia tanah. Coba bayangkan, tanah itu adalah tanahnya PJT, tetapi dia bisa sewa kepada orang lain dengan nominal per tahun dari 75 juta rupiah sampai 90 juta rupiah. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, khususnya masyarakat Jawa Barat. Seringkali saya katakan bahwa jangan main-main dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Apalagi pembelaannya demi kepentingan orang banyak. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak seorang akik-akik yang usianya sudah uzur, yang mungkin sebentar besok atau lusa akan masuk liang lahat, berdebat dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ketika Kang Deddy Mulyadi sedang melakukan program normalisasi sungai. Kaki-kaki ini dia bersuara lantang, merasa diri paling hebat. Walaupun akik-akik ini adalah mantan jaksa, orang yang paham benar tentang hukum, tentang aturan, tetapi siapa sangka ternyata dialah mafianya, dialah yang melanggarnya. Dan yang paling lucu, yang dia sewa itu adalah tanah negara, tanahnya PJT. Coba kita bayangkan, manusia-manusia biadab seperti ini, manusia-manusia mafia seperti ini, cepat atau lambat harus dijebloskan ke balik jeruji besi. Masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Kerawang, tolong kawal kasus ini. Kawal akik-akik ini. Jebloskan manusia yang satu ini ke balik jeruji besi. Manusia yang tidak punya adab, manusia yang tidak punya etika, manusia yang tidak punya tata krama, ternyata manusia mafia hukum juga,
manusia mafia tanah juga. Benar-benar biadab. Hal ini terbongkar ketika Kang Deddy Mulyadi mendapat berbagai macam laporan dari orang-orang yang tanahnya disewa oleh akik-akik ini. Akik-akik ini diketahui bernama Haji Manaf. Seorang haji, tetapi kelakuannya seperti binatang. Kelakuannya penuh dengan kemunafikan. Makanya saya seringkali menyampaikan, hati-hati dengan Kang Deddy Mulyadi karena gaya politiknya licin seperti belut. Siapa sangka bahwa ketika akik-akik ini berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi, pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi menemukan persoalan yang lebih besar lagi dari akik-akik ini, dari Haji Manaf ini. Diketahui dia adalah seorang mafia tanah. Diketahui pula tanah yang dia sewa ternyata tanah PJT, tanahnya negara. Yang jelas-jelas pasti ada unsur-unsur pidana yang membuat cepat atau lambat akik-akik ini pasti akan berurusan dengan pihak penegak hukum. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu. Ketika orang-orang yang menyewa tanah dari Pak Haji Manaf ini bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ini saya kemarin didamprat sama bapak-bapak yang punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya, dan itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT 2. Nah, ternyata ini bapak yang tampan, yang baik hati ini yang punya ini sekalian promosi apa namanya? Ratu Penyihir. Apa? Ratu Penyihir. Ratu Penyihir. Nah, Ratu Penyihir ini sewa sama siapa? Pak Haji Manaf. Yang kemarin marah sama saya. Oh. Berapa sewanya? 90 juta. 90 juta per tahun. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? 1 tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. April ke bapak yang kemarin marah itu. Ya, Pak Haji Manaf. 90 juta ya? 90 juta. Setahun. Ini bapak juga bosnya sewa juga. Iya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja, Pak. Gak usah kerja, gak usah mikul, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji Manaf yang marah kemarin itu. Jadi sudah sewa 5 tahun. 5 tahun kali 75 juta, 325 juta. Bapak 90 per tahun. Enak bener ya hidup ini ya, nggak usah kerja. Gadis kalian sudah kerja jadi hidup ini nggak usah capek-capek di negara ini, cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun. Berarti bisa kegaji sebulan ya rata-rata 70 juta sampai 80 juta. Enak ya hidup ini. Bisa kawin deui. Oh, ini sebelah lagi ruko ya, 1 miliar tahun dapat ya. Alhamdulillah ya. Hasil ngubek-ngubek air Pak Deddy dapat ikan gede. Jadi yang kemarin heboh itu yang melawan KDM ketika mau ditertibkan itu ternyata tangkapan besar. Apa Pak? Ini saya nggak diberitahu ujuk-ujuk dibongkar. Sama siapa? Saya nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Harus saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis, sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah.
Nanti nggak aja bisa dong, kalau Pak. Bapak. Bapak nyewa ke sama siapa? Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya sudah koordinasi, Pak, sudah. Nggak bisa saya nanya aja begini. Oh, iya, memang negara ini begini. Negara memang harus menyelesaikan masalah, Pak. Saya nggak masalah. Pokoknya saya Ya, iya, nyewa betul. dari PJT. Iya, artinya PJT juga salah. Ya, Kenapa kalau selalu PJT lain salah, Bapak disalahkan? nyalahin PJT dong. Dua-duanya salah. Bapak ini saya nanya aja juga. Pokoknya seenaknya, Pak. Saya nanya itu. Pak, dengerin. Kalau demi kepentingan rakyat, Saya tahu mencegah banjir, tapi demi orang itu punya hak. Kalau sewanya masih ada, saya nanya aja. Bapak sewa sama PJT sampai kapan saya bilang? Kalau memang tahu nanti kita akan buktikan. Ya udah. Bapak saya nanya aja sama Pak, pemerintah. kalau banjir nggak Saya akan nanya. tahu kalau banjir, tapi Ya. ini kan nggak pernah banjir. Tidak sembarangan orang bisa melawan frontal KDM, kecuali dia punya nyali dan punya duit banyak. Ternyata betul, orang yang melawan itu adalah oknum yang menyewakan tanah PJT kepada masyarakat dengan biaya ratusan juta. Bahkan penghasilannya bisa di atas 500 juta per tahun. Jadi hidup ini nggak usah capek-capek di negara ini, cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun. Berarti bisa kegaji sebulan ya rata-rata 70 juta sampai 80 juta. Dan sudah ditelusuri oleh KDM, dibongkar habis dan terbukti. Mungkin orang itu ya bisa kena. Itulah efektifnya kerja lapangan. Jadi bisa menjaring teri dan juga kakap. KDM tidak peduli, tangkap semua. Dan inilah pentingnya ngonten itu. Ngonten yang memperlihatkan pekerjaan, bekerja. Jadi tidak perlu media lain yang memberi opini. Cukup berikan faktanya, datanya, dan masyarakat yang akan menilai. Betul? Bapak ini ngamuk ke Kang Deddy Mulyadi, tapi ternyata dirinya sendiri yang salah. Kadang saya heran ya, natap lahan yang menggelam. Dan di tengah semua itu masih ada orang yang berani bilang, ini hak saya. Padahal yang dia pertahankan itu bukan hak, tapi keserakahan yang membutakan nurani. Kang Deddy bukan datang untuk marah-marah. Beliau datang untuk melindungi rakyat kecil, rakyat yang benar-benar menderita karena ulah segelintir orang yang merasa paling benar. Kadang orang yang paling keras suaranya justru paling salah tindakannya. Dan Kang Deddy tahu, kalau mau menegakkan keadilan, kadang harus berani memusuhi orang yang salah. Jadi kalau hari ini Kang Deddy disalahkan karena membongkar bangunan liar, ingatlah, yang diselamatkan bukan tembok, tapi nasib banyak warga kecil yang selama ini tenggelam dalam ketidakadilan. Kita butuh lebih banyak pemimpin seperti Kang Deddy yang nggak takut dicaci demi kebenaran. Pemirsa sekalian, Kang Deddy Mulyadi seringkali saya katakan sebagai sosok pemimpin yang pemberani, apalagi dalam urusan untuk membela hak-hak orang kecil. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bagaimana keberanian yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat. Walaupun dia dingamuk oleh akik-akik, yang pada akhirnya kita ketahui bahwa akik-akik ini adalah seorang mafia tanah. Dan yang lebih konyolnya lagi, tanah yang dia sewakan itu adalah tanah PJT alias tanah negara. Di sini saya ingin mendesak kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Karawang, tolong gugat akik-akik yang bernama Haji Manaf ini ke lembaga penegak hukum. Laporkan. Karena bagi saya unsur pelanggarannya sudah ada. Unsur pidananya sudah ada. Tinggal masyarakat Jawa Barat proses akik-akik ini. Pihak penegak hukum, tolong jangan diam-diam baik. Persoalan ini lagi viral.
segera ditindak. Penegak hukum kerjanya harus cepat, harus satset. Kumpul bukti, ada bukti langsung tangkap, proses. Manusia-manusia serakah. Seringkali mereka lupa diri bahwa mereka berada di titik yang salah. Manusia-manusia serakah. Seringkali mereka tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Walaupun di sekelilingnya sedang banjir, dia cuek-cuek saja. Yang penting dia nyaman. Manusia-manusia serakah seringkali mempertontonkan kesongongan mereka. Tetapi bersyukurlah, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu adalah orang lapangan. Seringkali dia berada di tengah-tengah warga, menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam permasalahan. Dan yang uniknya, KDM pasti akan selalu menjadi garda terdepan untuk membela hak-hak orang banyak. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sesungguhnya karena hatinya, karena hidupnya sudah dia wakafkan untuk kepentingan orang banyak. KDM mungkin sudah selesai dengan dirinya sendiri. Hari ini yang dia pikir hanya untuk kepentingan orang banyak, hanya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Ketika KDM punya niat baik, punya tujuan yang mulia, lalu muncul manusia-manusia yang mencoba untuk menghalangi seperti Haji Manaf ini, percayalah, gaya politik KDM pasti akan dia terapkan. Ternyata benar. Tidak menunggu lama. Kemunafikan dan kebobrokan dari Haji Manaf pada akhirnya terkuak. Ternyata adalah seorang mafia tanah. Konyolnya, Haji Manaf ini adalah mantan jaksa, di mana seorang jaksa itu adalah manusia yang paham tentang aturan hukum. Manusia-manusia yang ngerti benar tentang penegakan hukum di bangsa ini. Tetapi siapa sangka, karena keserakahannya, dia tidak segan-segan untuk melanggarnya. Manusia-manusia seperti inilah, bila ada di lingkungan sekitar kita, tolong itu diviralkan. Tolong itu disuarakan. Kalau memang kalian takut, tolong videokan, kirim ke kami. Saya sangat yakin, konten kreator yang berani pasti akan angkat. Konten kreator yang menyuarakan tentang suara-suara rakyat, pasti akan speak up. Kita jangan pernah takut untuk melawan manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia bajingan, manusia-manusia yang bermental penjilat. Sebagai rakyat, jangan pernah takut. Selama kita berada di atas kebenaran, percayalah, apa yang akan kamu suarakan pasti akan didukung oleh orang-orang yang benar. Orang-orang yang akan membencimu adalah mereka-mereka yang menjadi penjilat, mereka-mereka yang serakah, mereka-mereka yang egois, mereka-mereka yang merasa terganggu. Itu yang akan menjadi musuhmu. Tetapi bagi kita yang rakyat jelata, selama kita tidak ada kepentingan dalam partai politik manapun, tidak ada kepentingan dengan siapapun, yang kita suarakan murni itu adalah suara hati kita tentang kebenaran, percayalah, kamu akan dikelilingi oleh orang-orang baik. Haji Manaf
namamu ada Haji. Tolong tunjukkan integritasmu. Haji itu adalah orang-orang yang paham tentang nilai-nilai religius, tentang nilai-nilai agama. Jangan kau tunjukkan sikap-sikap pecundangmu. Jangan kau tunjukkan mental-mental penjilatmu. Jangan kau tunjukkan sikap-sikap keserakahanmu. Hari ini, kasus ini baru terjadi antara Haji Manaf dengan Kang Deddy Mulyadi. Mungkin di sekitar tempat tinggal kita ada sosok manusia-manusia serakah, manusia-manusia penjilat seperti ini. Tolong itu diviralkan. Kita harus lawan. Karena manusia-manusia mafia seperti inilah yang mengorbankan orang lain menjadi menderita. Mari kita simak lagi komentar dari warganet yang lain. Kategori aki-aki paling nyerenteng di tahun 2025 jatuh kepada... Pasti di sini kalian sudah pada lihat kan video aki-aki yang nyerenteng ke Bapak Aing, nyarekan ke Bapak Aing karena tidak terima kiosnya terkena dampak normalisasi saluran irigasi. Ngomong nama cenah teu dibejaan. Aki-aki mereka doang. Bukan Anda tidak diberitahu, akan tetapi surat pemberitahuannya tidak nyampe, tidak disampaikan oleh anak buah Anda. Jeung deui atuh da mustahil ya, lamun misalkan aki-aki ieu teh nyaho. Kan geus viral ya bahwa ada proyek normalisasi saluran irigasi di Desa Wadas Karawang. Bahkan tiap hari teh diposting ku Kades Wadasnya, ku Lurah Koboy. Masa sih sampai ya aki-aki ieu teh nyaho? Kan asa kutu masuk akal. Jeung nu bikin gregetna deui ya. Geus nyaho manehna teh salah gitu, ngabangun bangunan di atas saluran air, tidak mempunyai izin IMB, izin mendirikan bangunan. Ketika pemerintah ya ingin memfungsikan kembali, mengaktifkan lagi saluran air, manehna protes. Aki-akinya kan maneh teh kuduna mah geus apal konsekuensina ya. Lamun misalkan nyewa lahan di tanah pengairan, apalagi eta teh saluranna teh aktif, kuduna geus apal meureun sewaktu-waktu pemerintah teh akan mengaktifkan lagi saluran air secara otomatis ya. Meureunana mikir dua kali lamun misalkan ngabangun bangunan permanen di atas tanah yang bukan hak milik. Jeung deui ya oknum di PJT teuing lah aing mah. Kok bisa gitu tanah tersebut disewakan, apalagi nya di PT terbaru Kang Deddy Mulyadi sampai setahun teh 80 juta. Astagfirullah, eta duit ya. Duit kemana larina eta teh? Apakah masuk ke negara atau masuk ke kantong pribadi? Boleh dong rakyat diberitahu ya, biar kalau misalkan ada kejadian seperti ini lagi ya, rakyat ngeunaheun nyarekan pemerintahna. Update terbaru tentang Bapak Aing versus aki-aki iya nya anu kemarin neutreuk teh ya. Ternyata setelah diselidiki aki-aki ieu teh lain anu penyewa tanah PJT eta, tapi anu nyewakeun. Matak neutreuk mung dibongkar, soalna manehna anu nyewakeun. Kanyahoan teh saenggeus aya dua anu nyewa ngajelaskeun bahwa manehna anu dua eta teh nyewa ka bapak ieu, ka aki-aki ieu. Anu hiji mah nyewa sataunna 75 juta, geus 5 tahun. Anu hiji deui mah kerek sataun nyewa 80 juta sataunna. Matak nutruk mung dibongkar, da cuan lahan cuana atuh. Ieu atuh nu kieu mafia anu kita sebutna teh. Geus aki-aki jeung manehna teh mantan jaksa aing aduh anjing ieu aki-aki. Lain mikiran ieu saling kadengeus nepi dek ka kuburan teh. Nya walaupun umur mah nya tapi aduh iya kelakuanana. Geus menyewakeun tanah pamarentah, giliran ku pamarentah dik dibongkar teu narima. Da lahan cuan atuh bayangkeun sok. Anu duaan eta teh kerek can lain-lainna anu can ngomong. Geus lila mureunya hayang diwariskeun eta tanah PJT teh ka anak-anakna. Ngame cuanna terus cair sok bayangkeun anjing. Di nu saurang aya nu 75 juta sabulan.
Ya aki-aki ya ngus tunjung pisan ngesalah neug-treug deui. Siga anu naon geus kapangih maling kalah tengahku kadon nyarekan kan mundek newak ya zamannya edan kieu. Warga, udah lihat kan part 2 dari normalisasi Sungai PJT Karawang? Udah lihat kan di channelnya Kang Deddy Mulyadi? Sedih ya di situ. Pertama, Pak Deddy Mulyadi yang kemarin part 1 mau memegang pundak si bapak dikepis. Di situ Pak Deddy Mulyadi mengulurkan tangan untuk bersalaman, tidak diterima. Ya, parah. Pokoknya ya, setidaknya mau lu marah, mau lu kesel Pak ya. Etika itu tuh harus ada. Udah salaman walaupun lu gondok, udah salaman, udah tinggalin. Jangan kayak begitu. Orang ngacungin salaman kayak begini lu tinggalin. Ya, miris banget. Cuman di sini empok gitu ya. Baru kali ini empok merinding terkait masalah pembongkaran bangunan liar, terkait masalah normalisasi kali-kali atau sungai-sungai yang disewakan oleh para oknum PJT begitu kan ya. Baru yang di Karawang ini yang bikin empok merinding. Dulu mah yang di Bekasi, di sini empok biasa aja melihatnya gitu kan ya. Kalau di sini merinding. Kenapa empok sampai merinding kayak begini? Karena empok melihat di situ ya situasinya kayak semacam situasi si aliran sungainya, gorong-gorongnya kayak begitu kan, bener-bener ditutup rapat. Bahkan itu aliran sungai dijadikan septic tank, dijadikan tempat penampungan tai si bapak tadi. Ya, di situ apa yang burusut kata si Pak Lurah Wadas juga, karena apa burusut kata bau pas dibongkar tuh ya. Kenapa empok merinding? Ternyata sebegitu luar biasanya warga keserakahan manusia di muka bumi ini ya. Keserakahan manusia di muka bumi ini demi mementingkan perut sendiri tanpa melihat masyarakat sekitar. Secara tidak langsung kalian-kalian baik yang penyewa maupun menyewa ya, dengan membangun menutup permanen saluran-saluran air tersebut, secara tidak langsung kalian itu sudah menzalimi banyak orang. Salah satu duanya nih para petani yang sawahnya kekeringan, tanahnya tandus, otomatis susah untuk panen karena mencari airnya itu jauh kemana-mana ya, terhambat. Ada lagi masyarakat yang lain yang terkena dampak banjirnya. Air dari atas udah ngalir sesuai jalur, nyampe ke daerah situ, daerah Resinda, mandek, balik lagi. Yang terkena dampak mereka ya, yang terkena kebalikan lagi air tersebut. Nah, secara tidak langsung kalian sudah menjolimi banyak orang. Itu yang bikin pom merinding ya, karena melihat bangunannya itu di tayangan videonya Pak Deddy Mulyadi kan ya, dari atas tuh, di shoot dari atas. Ya Allah gitu ya, luar biasa keserakahan manusia di muka bumi ini tuh. Minta dijauh-jauhin kita mau warga ya, mau hidup susah seperti apapun juga jangan nyampe kita seperti itu ya, menjolimi orang banyak, jangan sampai amit-amit ya. Carilah rejeki walaupun sedikit tapi halal tapi berkah, bisa kita pertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat, yang tidak merugikan banyak orang ya. Udah ala warga ya Allah, gua udah jadi kayak Mamah Dedeh ini di sini ya. Udahlah, cuma itu doang nih yang mau Empo sampaikan saat ini ya. Terima kasih banyak, bye. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar-komentar yang datang dari warganet dalam menanggapi persoalan akik-akik yang mencoba untuk berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Pemirsa sekalian, semoga saja peristiwa serupa tidak terjadi pada diri kita masing-masing. Ayo, jangan pernah menjadi manusia yang serakah. Sekali lagi, jangan pernah menjadi manusia yang serakah. Kasihan orang lain yang dikorbankan. Kita ini hidup di lingkungan sosial, di mana kita selalu berdampingan dengan orang lain. Berusahalah bahwa segala sesuatu yang kita buat tidak menyakiti hati orang lain, tidak mengorbankan hidup orang lain. Apalagi kelakuan yang dilakukan oleh Haji Manaf. Miris.
Sudah berapa banyak korban gara-gara keserakahan dari Haji Manaf ini? Buat masyarakat Karawang, tolong kawal kasus ini. Bila perlu, pastikan si Haji Manaf ini harus dijebloskan ke balik jeruji besi. Viralkan video-video tentang Haji Manaf agar pihak penegak hukum bisa buka mata. Bila perlu, kita mendesak kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk sesegera mungkin memeriksa Haji Manaf yang kelakuannya bejat, perilakunya biadab ini. Manusia serakah. Dan saya pikir-pikir kayaknya tidak pantas deh untuk menjadi seorang haji. Gelarnya Haji Manaf, kelakuannya kurang ajar, kelakuannya biadab, kelakuannya serakah. Pantaskah kita memanggil dia dengan nama Haji Manaf? Panggil aja Manaf. Mungkin itu jauh lebih terhormat daripada ada gelar haji yang pada akhirnya hanya mencoreng nilai-nilai agama. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita agar ke depan atau mungkin dari hari ini, kalau mungkin kita punya kelakuan yang sama dengan Haji Manaf, manusia mafia, tukang putar balik, menyakiti orang lain karena keserakan kita, tolong bertobatlah. Kerjalah dengan jujur. Carilah rezeki yang halal, bukan haram. Agar penghasilan kita itu berkah bagi orang lain. Bagi keluarga, bagi istri dan anak-anak kita, serta dengan orang lain yang kita bantu. Kalau kita membantu orang lain dari penghasilan haram, percayalah, tidak akan ada berkah. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua, khususnya buat saudara dan saudari saya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang raja jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.